dalam surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Saat ini Bapa kami mau bersyukur Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Kiranya Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan biarlah Engkau disukakan untuk setiap puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan Yesus menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Immanuel.
siap memuji Tuhan, coba tepuk tangannya yang lebih kencang lagi buat Tuhan. Haleluya. Silakan itu saudara. Kami mau datang Tuhan Yesus, membawa setiap pujian kami Tuhan. Gloria. Kau raja di atas segala raja. Kau Allah yang hidup. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan.
Yesus, Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan Yesus Allah, penolong kehidupan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah membuat mujizat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa di dalam setiap kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu lah yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa. So
dalam kehidupan kami. Segala sesuatu mungkin bagi-Mu Tuhan, dan kami memperoleh sesuatu yang hebat daripada-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu itu Tuhan, sebab kami membutuhkan kekuatan yang baru daripada-Mu Bapa. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Urapi dia dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu sekalian. Salam. Baik, kita lambaikan tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Tuhan tolong kita. Hari ini kita berada di hari keempat bulan Desember. Tidak terasa tahun 2022 akan segera kita lalui. Kalau tidak karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, mungkin kita sudah mendahului teman-teman seiman di dunia ini. Sebab itu mari kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita anugerahkan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara, hari-hari ini adalah suasana Natal. Kalau saudara pergi ke kota Solo sekarang, itu jalanan itu penuh dengan lampu pohon Natal. Nyanyian-nyanyian yang bernuansa Natal itu sudah terdengar, ya, luar biasa. Masyarakatnya sana itu luar biasa. Masyarakat yang nasionalisnya tinggi, ya, saling menghargai. Setiap ada kegiatan-kegiatan, perayaan-perayaan, ya, keagamaan, selalu saling menghormati, mengasihi, dan saling, ya, toleransi, begitu ya, saling menolong. Nah, itulah keindahan hidup di dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa sebagai bagian daripada bangsa Indonesia adalah umat Kristen. Puji Tuhan. Nah, hari ini firman Allah akan bicara tentang hidup berkemurahan. Tema ini adalah penting sekali karena ayat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Galatia. Jemaat Galatia adalah jemaat yang berbeda dengan jemaat-jemaat yang dikirimi surat oleh Rasul Paulus. Kalau gereja-gereja yang disurati oleh Paulus, katakanlah gereja Roma, gereja Korintus, ya, gereja Tesalonika, gereja Filipi, gereja gereja-gereja yang lain, itu firman Allah ditujukan kepada gereja satu atau gereja lokal. Tapi gereja yang ada di Galatia ini adalah gereja yang bukan hanya untuk satu gereja lokal. Karena di dalam Galatia itu di situ ada paling sedikitnya ada 4 gereja lokal yang pernah dirintis oleh Rasul Paulus, yaitu di Antioquia, Pisidia, atau Fikia. Ini adalah kota yang paling jauh yang pernah diinjili oleh Rasul Paulus. Nah, di situ ada Iconium, ya, gereja Iconium, ada gereja Listra, ada gereja juga Derbe. Nah, 4 gereja ini disuratin dengan satu nama, Galatia. Karena apa? Galatia ini adalah sebuah provinsi. Nah, dari situ Paulus banyak bicara tentang hal-hal karakter, banyak bicara tentang buah-buah roh. Dan salah satu buah roh yang dikatakan oleh Alkitab adalah kemurahan, ya. Buah roh adalah murah hati. Dan ayat ini tidak hanya bicara tentang teori, bicara tentang murah hati, tapi harus dipraktikkan. Itu sebabnya Paulus mengulangi di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 2, 9, dan 10.
Di situ dikatakan demikian. Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ayat 9, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Inilah surat Paulus kepada 4 gereja yang ada di Galatia. Bicara tentang hidup berkemurahan. Ayat 2 dikatakan bertolong-tolonganlah untuk saling menanggung bebanmu. Kata bertolong-tolonganlah itu bicara tentang menolong orang-orang yang memerlukan bantuan kepada yang sakit. Yang pertama, yang sakit. Sakit itu ada 2 pengertian. Ada sakit jasmani, ada juga sakit rohani. Dan ini perlu dibantu. Kalau jasmani mungkin masalah finansial, keuangan, ya. Tapi kalau masalah penyakit rohani ini membutuhkan bimbingan, spirit, nasihat dari anak-anak Tuhan, ya, agar mereka jangan sampai putus asa, jangan sampai menyerah. Beberapa hari yang lalu saya lagi melayani seorang yang stres. Orang ini stres, tinggalnya di NTT sana, jauh. Orang ini seorang pemudi, ya, dia seorang karyawan rumah sakit sebenarnya, tapi dia mengalami gangguan mental, jiwanya kosong, sehingga dia berhenti dari pekerjaannya. Dia hidup menyendiri, pikirannya dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif. Dia tidak punya semangat hidup, dia tidak punya semangat untuk bekerja, dia tidak punya semangat untuk bergaul dengan orang lain, ya. Dia tidak punya semangat untuk hidup berkarya. Nah, inilah yang perlu digarap, ini yang perlu diperhatikan. Tidak hanya orang tersebut, di luar sana banyak orang-orang yang mengalami sakit secara mental, sakit secara kebatin. Mereka perlu mendapat belas kasih daripada saya dan saudara. Tentu dengan dasar hati yang berkemurahan. Haleluya. Nah, menolong orang yang kesusahan, menolong orang dalam kesulitan, itu kata saling tolong menolong, membantu orang yang membutuhkan. Ajaran Paulus inilah yang harus diterapkan di jemaat Galatia, khususnya mereka orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Mereka hidup tidak boleh lagi pusatnya egosentris kepada diri sendiri, tetapi mereka juga harus mentaati hukum Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, tetapi juga harus mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal mengapa kita harus hidup berkemurahan. Saudara-saudara, di dalam filsafat dunia, yaitu di dalam
filsafat Yunani dikatakan filantropi. Filantropi itu artinya kita harus mengasihi sesama manusia. Apabila kita ini sudah menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang kaya, kita harus menolong mereka. Itu kata filantropi, bahasa Yunani. Nah, kalau falsafah ini diterapkan di dalam kekristenan, sedangkan orang Kristen itu tidak semua orang yang berada secara finansial, orang yang mampu secara keuangan, orang yang kaya secara keuangan. Kalau hidup ini pakai filsafat ini, dikatakan filantropi ini diterapkan di dalam kekristenan, itu mungkin hanyalah beberapa gelintir orang yang bisa berbuat baik, bisa berkemurahan. Tapi ayat ini tidak bicara tentang kalau kaya baru jadi murah hati. Murah hati itu adalah buah-buah roh, ya, buah-buah rohani. Bahkan Alkitab mengatakan kepada ajarannya Yesus kepada murid-muridnya, berbahagialah orang-orang yang murah hatinya. Tuhan Yesus mengajar, berbahagialah orang yang murah hatinya. Kalau saudara ingin menjadi orang yang bahagia, orang yang menikmati sukacita dari sorga, ayo mari kita hidup memiliki sifat murah hati. Kalau di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 kalau tidak salah, kata murah hati itu di urutan kelima, saudara. Nah, begitu juga di dalam Matius pasal 5, kata murah hati juga urutan kelima. Artinya, kalau saudara memiliki angka 5 ini adalah angka stabil. Saudara, kalau saudara punya tangan, kalau cuma tangan saudara hanya terdiri dari 2 jari atau 3 jari, itu tidak stabil. Butuh 5 jari supaya dengan 5 jari ini stabil. Seandainya kita jadi petinju, wah mantap sekali, kita hantam itu lawan, tandingnya pasti mampu. Tapi kalau cuma 2 jari kita, ini belum lengkap, belum sempurna. Memang di dunia ada memang orang yang lahir memang punya jari tidak normal, ada. Tapi kalau bicara tentang normal, standarnya harus ada 5. Nah, ini yang diajarkan oleh firman, bahwa murah hati itu ada satu standarnya Allah, supaya hidup kita mantap, supaya hidup kita bahagia, supaya hidup ini sungguh berarti di dalam dunia ini. Mengapa kita harus hidup bermurah hati? Ayat 2, 9, dan 10. Coba kita perhatikan di situ. Ayat 2, mengapa kita harus hidup murah hati? Yang pertama dikatakan dengan mengingat hukum Tuhan. Hukum Tuhan, ya, di situ dikatakan hukum Tuhan. Kasihilah sesama manusia. Ayat 2 dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi yang pertama alasan mengapa kita harus hidup bermurah hati,
Karena ini hukum Tuhan, perintahnya Tuhan, ajarannya Tuhan, sabdanya Yesus. Kita sebagai anak Tuhan harus mengikuti firman Tuhan, bukan mengikuti selera hati kita, perasaan kita, keinginan kita. Ada kan orang hidupnya hanya dikuasai oleh perasaan. Perasaan dari dirinya. Ya, kalau aku lagi senang, aku mau nolong dia, aku mau bantu dia, aku mengeluarkan tangan untuk dia. Tapi kalau aku tidak suka, aku bohong. Itu orang yang hidup dari perasaan, bukan hidup karena firman. Kalau hidup karena firman, suka atau tidak suka, hidup berkemurahan itu harus menjadi bagian kehidupan kekristenan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat orang yang hidup itu bukan karena kaya, baru hidup murah hati. Karena kita jumpai di dunia, banyak orang kaya di dunia, tapi terkenal meditnya, terkenal bahasa Ibrani-nya, terkenal seket, bahasa Yunani-nya terkenal ceret. Tahu ceret? Kaya, mampu, punya, tapi sifatnya tuh, waduh, biasanya senang terima. Tapi untuk keluar, akhirnya hidupnya seperti apa? Laut mati. Kalau saudara pernah ke Israel, di situ adalah namanya laut mati. Laut mati itu memperoleh aliran air dari Sungai Yordan mengalir. Setelah sampai ke laut mati ini tidak mengalirkan air ke sungai-sungai yang lain. Beda dengan Galilea atau Tiberias. Itu ada aliran yang mengalir dari sumbernya hulu, mengalir di tabung, nanti dialirkan kembali ke bawah. Sehingga di dalam Danau Galilea itu, Danau Genesaret itu, di dalamnya ada kehidupan, ada banyak ikan-ikan, termasuk ikan Petrus di sana. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan dibawa oleh tur leader ke sana, dan saudara akan makan yang namanya ikan goreng ikan Petrus. Enak sekali ya. Tapi kalau laut mati nggak ada kehidupan. Akhirnya kadar asiknya begitu tinggi. Jadi kalau saudara pergi berenang di laut mati di sana, kita diapung, saudara. Kita tidak bisa tenggelam. Badan ini terapung. Dan di dalam laut mati itu tidak ada kehidupan sama sekali. Tidak ada seekor pun ikan yang bisa hidup, karena kadar garamnya terlalu tinggi. Kenapa? Karena laut mati tidak pernah mengalirkan apa yang mereka dapatkan dari Yordan, apa yang dapatkan dari Galilea, Danau Genesaret, tertampung di situ. Bahkan kalau saudara ke sana, airnya pun tidak enak, ya, aromanya tuh bau-bau kayak peceren gitulah, ya, lumpur, gak enak ya. Nah, puji Tuhan. Jadi jangan kita harus tunggu kaya dulu baru hidup murah hati. Di dalam contoh dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16, di situ ada satu kisah seorang janda Sarfat yang hidup di masa-masa krisis,
di mana Israel sedang dilanda krisis ekonomi selama 3,5 tahun karena tidak turun hujan. Semua perekonomian Israel semuanya habis, dan tidak sedikit masyarakat yang mati kelaparan. Semua ternak-ternak, semua sawah-sawah tidak bisa ditanami karena tidak ada hujan yang mengairi sawah mereka. Dan di situ ada seorang ibu miskin yang tinggal di satu desa yang bernama Desa Sarpat. Allah berkata kepada Elia, "Elia, hambaku, kamu pergi ke Sarpat. Di sanalah aku akan menolong engkau melalui seorang wanita yang miskin." Saudara, sampai di Sarpat, Elia ketemu dengan perempuan ini. Pertama minta air, kasih mungkin 1 gelas aqua. Yang kedua, Elia minta, buatlah aku dulu sepotong roti bundar untuk tubuhku ini, karena aku mungkin sudah beberapa hari tidak makan. Tapi wanita Sarpat bilang begini, kami tidak punya persediaan tepung, kecuali hanya segenggam tepung. Segenggam tepung. Kami mau cari kayu bakar, kami mengolah segenggam ini, kami mau masak tepung ini dijadikan roti. Sesudah itu kami akan makan bersama anak kami. Habis makan kami akan mati karena tidak ada makanan lagi. Tapi Elia katakan, buatlah dulu untuk aku. Singkat cerita, janda Sarpat ini berbuat apa yang diberitakan Elia. Bikin dulu untuk nabi, bukan untuk dirinya. Jadi dia utamakan nabi ini yang meminta. Bikin 1 potong roti. Setelah itu nabi bilang, sudah sisanya bikin lagi. Benar saudara, waktu sisa daripada roti tepung itu dibikin oleh janda Sarpat, masih ada sisa. Besok dibikin roti lagi, masih ada tepungnya. Terus. Jadi selama musim kelaparan, wanita ini justru dipelihara oleh Tuhan karena taat kepada firman. Dia berbuat itu karena hatinya didorong oleh rasa murah hati. Dia lebih menghargai hamba Tuhan yang kelaparan daripada dirinya sendiri. Pernahkah saudara melakukan hal itu? Kalau kita memberi pada saat kita kelimpahan, kecukupan, pada saat kita berbuat kemurahan kepada orang lain, pada saat hidup ini berada di puncak kesuksesan, itu biasa. Itu biasa. Tetapi pada saat kita dalam kekurangan, pada saat kita dalam kemiskinan, bisakah engkau mentaati firman ini? Kalau engkau bisa, saya bisa, pasti suatu saat akan terjadi sebuah mujizat. Amin. Amin saudara. Orang Sarpat ini mengalami mujizat. Yang lain mati kelaparan, dia malah hidup di dalam kesulitannya. Dia dipelihara. Dia berbuat pada saat dia gak punya apa-apa kecuali hanya sepotong roti. Dia gak mati, anaknya juga gak mati, bisa hidup. Sampai musim hujan tiba, musim tanam bis tiba, musim menuai tiba, barulah roti yang segenggam itu habis. Inilah cara Tuhan yang luar biasa. Jadi yang pertama, kenapa kita harus hidup murah hati? Karena kita hidup mentaati firman. Yang kedua, tidak hanya kita taati firman,
dikatakan di situ, coba dikeluarkan gambarnya. Dikatakan kita ini tidak boleh bosan-bosan, jemu-jemu berbuat baik. Jangan berbuat baik hanya 10 tahun lalu, waktu cinta pertama ikut Tuhan, atau 30 tahun lalu, atau 2 tahun yang lalu. Tapi ayat ini mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya hidup berkemurahan ini harus kita lakukan, hidup berkesinambungan selama kita masih hidup. Saya percaya Bapak Ibu sudah banyak berkorban untuk gereja di sini. Sudah banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena memang inilah ladang yang subur. Kalau saudara menabur di ladang yang tepat, di ladang yang subur, saudara satu saat akan memanennya. Tapi kalau saudara menabur di lahan yang salah, jangan mengharap panenan datang. Malah, apalagi ditabur di tanah yang berbatu-batu, ditabur di tanah yang berduri, ditabur di tanah jalanan, meskipun benihnya benih unggun baik, tetapi kalau ditanam di lahan yang tidak tepat, itu tidak akan menghasilkan. Tapi orang yang menabur di lahan yang subur, yang benar, yang tepat, menghasilkan berapa? Ada yang 30, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Makanya seorang petani kalau ingin hidup mereka terus panen setiap musim panen, mereka tidak pernah berhenti menabur. Habis panen, dipajak, diairi, digemburkan tanahnya, ditaburi lagi, panen lagi, diulangi lagi, taburi lagi, panen lagi, taburi, panen lagi. Itulah gambaran orang Kristen. Kalau kita hidup berkemurahan, jangan hanya sekali hidup berkemurahan. Sama-sama seseorang, apalagi bermurah hati sama Tuhan. Wah, jangan. Jangan hitungan-hitungan sama Tuhan. Ada orang bilang, aku kehilangan Pak. Aku kerja bertahun-tahun. Aku banting tulang. Tapi hanya dalam waktu 2 jam, hartaku ratusan juta amblas. Amblas. Karena itu selagi ada kesempatan, mari jangan jenuh-jenuh berbuat baik. Langsungkan hidup ini. Berbuat baik, menolong sesama, belum tentu menggembirakan yang menolong. Memang kadang-kadang kalau kita menolong orang, belum tentu dibalas dengan kebaikan. Kadang-kadang bukan membalas kebaikan, malah memfitnah kita, menjelekkan kita, ngerasani kita, mengkhianati kita. Kita sudah nolong, kita sudah berbuat baik, tapi bahasanya kok seperti itu. Belum sekolah minggu di sekolah minggu kan, dimasukkan youth, dibaptis. Setelah baptis dapat jodoh, minta diberkati. Setelah minta diberkati, seharusnya ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah kebaikan gereja, ingatlah kebaikan hamba-hamba Tuhan. Jangan mudah melupakan kebaikan gereja yang setiap hari kita doakan. Memang itu kenyataan, saudara. Jadi kalau saudara berbuat baik itu tidak selamanya dibalas dengan kebaikan. Kadang-kadang merusak nama kita, menjelekkan nama kita. Tapi kita jangan kalau kita dibalas gitu, jangan kita
sakit hati begitu ya, tidak usah. Itu urusan Tuhan ya. Ya, urusan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam kehidupan anak Tuhan, termasuk Tuhan Yesus. 1 Petrus pasal 2, kita lihat Petrus 2 ayat 20. Tuhan Yesus berbuat baik. Apa balasannya? Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Nah, inilah contoh orang yang menabur kemurahan, kebaikan, menabur kasih. Tuhan Yesus, saudara tahu, lahirnya saja di kandang, tempat tinggalnya saja di palungan, dibesarkan dari keluarga orang yang sederhana sebagai tukang kayu di Nazaret. Setelah dibaptis di Sungai Yordan dan diurapi oleh Roh Kudus, disitulah Tuhan Yesus melaksanakan karyanya, misinya Bapa. Dia pergi dari desa, dari kota, dari sungai, dari sungai, dari menyeberang di Genesaret dan seterusnya. Dia lakukan kebaikan, melihat orang buta disembuhkan, melihat orang lumpuh dibuat berjalan, melihat orang yang dirasuk setan dilepaskan, melihat orang yang sedang berduka cita dikasih hiburan, melihat orang yang dalam kelaparan dikasih makan dengan suatu mujizat, 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Masih banyak Alkitab menulis tentang kebaikan, kemurahan Tuhan yang diberikan kepada mereka. Tapi balasannya apa? Dia mati, dicaci maki, disalib. Jadi orang yang hidup murah hati itu tidak selalu mendapatkan balasan yang baik. Tapi meskipun kita tidak dibalas dengan baik, kita terus berbuat baik, ya, terus berbuat baik, terus menabur kebaikan. Toh satu saat mungkin kita tidak menuai, mungkin juga satu saat anak cucunya. Yonatan itu anaknya Saul. Yonatan itu baik sekali sama Daud, berbuat baik, padahal ayahnya tuh benci banget sama Daud. Berkali-kali Daud mau dibunuh oleh Saul. Tapi Yonatan, dia beda dengan ayahnya. Dia berbuat baik, mengasihi Daud. Bahkan dikatakan sahabat dekatnya Daud. Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Sampai dia kasih jubahnya, sampai dia kasih ikat pinggangnya, sampai dia kasih bela pada waktu Saul mau membunuh. Dia tidak pernah berbuat jahat. Waktu dia wafat, waktu dia meninggal, anaknya yang cacat itu Wiset itu ditolong oleh Daud, dihargai oleh Daud. Bahkan dikatakan walaupun dia seorang
anak Yonatan yang cacat, lumpuh, dia bisa diajak makan semida dengan Raja Daud pada saat Daud berkuasa menjadi Raja Israel yang kedua. Itu tuayan hasil daripada taburan ayahnya Yonatan. Makanya saudara mungkin menabur sekarang kebaikan, kemurahan, mungkin tidak menuai sekarang, gak apa-apa, mungkin satu saat anak kita yang menuai. Amin. Anak kita yang menuai, apa tahu ya. Itu yang kedua, jangan pernah berhenti berbuat baik, menabur atau berkemurahan selama ada kesempatan. Ayo, tabur aja. Jangan berhenti menabur, saudara. Kalau saudara berhenti menabur, saudara berhenti juga menuai. Tabur aja kebaikan, kemurahan. Menabur sembako, tabur. Saya kemarin saya hitung-hitung sembako ada beberapa itu, ada 6-7 yang belum ada di situ. Belum ada garam, belum ada bensin, belum ada apa lagi. Gula sudah ada, beras ada, supermie ada, apalagi minyak goreng ada, sepin ada, sudah ada kurang lebih 7 macam. Sabun mandi ada, odol ada, minyak ada, garamnya belum ada, bensinnya belum ada, kecapnya belum ada. Mungkin saudara yang ingin setiap bulan mengasih untuk sembako, monggo, ini kesempatan saudara, kesempatan. Atau mungkin yang lain. Saya waktu pelayanan di Surabaya saudara, beberapa waktu lalu, saudara tahu jemaat yang dia punya toko pecah belah, pecah belahnya itu dikirim ke gereja untuk orang-orang yang kurang mampu. Mereka yang punya perusahaan konveksi kaos gitu, dikirim ke gereja supaya dibagikan kepada yang jual pecah belah itu. Panci-panci untuk masak di dapur, kirim ke gereja. Dan ini hal yang baik saudara. Apalagi mau Natal, kalau saudara punya toko kain, monggo kirim ke sini. Kalau perlu semua jemaat kasih seragam pakaian batik Solo kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini kesempatan. Kalau saudara dikasih kesempatan tidak merespon, saudara menyesal. Seperti orang kaya, waktu si Lazarus itu minta sepotong roti, hanya sepotong roti, saudara. Ingin si miskin ini karena kelaparan minta belas kasih, gak dikasih, malah mengeluarkan anjing herder, dikeluarkan. Si Lazarus digigit, mati. Pada waktu dia mati, memang tidak diantar oleh orang banyak. Hanya mungkin orang kampung saja, tapi rohnya, jiwanya disambut oleh Abraham, malaikat-malaikat. Bahagia. Si kaya juga mati. Matinya pun mendadak. Dia dibawa ke lautan api. Waktu dia ada di lautan api, dia melihat, si Lazarus dan Abraham hidup senang bahagia dipangku oleh Abraham di sorga. Terus dia berteriak, Abraham, izinkan Lazarus turun ke tempatku di sini untuk mencelupkan jarinya untuk mulutku. Di sini aku panas. Abraham, udah terlambat. Kamu mau bertobat pun terlambat. Sudah mati terlambat. Mau kasih amal sudah mati terlambat. Jadi jangan sampai terjadi Tuhan kasih kesempatan tapi kita tidak mau meresponi. Puji Tuhan. Yang kedua, yang ketiga dikatakan
dengan menggunakan setiap kesempatan. Ayat 10. Selagi ada kesempatan. Saudara, hidup ini tidak selalu dikasih kesempatan. Kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Dengarkan baik-baik. Kita tidak tahu kapan hidup ini berakhir. Mungkin saudara bilang, oh aku tak mungkin mati. Siapa bilang? Kematian itu sebuah rahasia ilahi. Karena itu kita harus ingat ini. Atau mungkin kita dikasih kesempatan untuk bermurah hati kepada orang lain. Ternyata orang yang seharusnya kita tolong, dia sudah meninggal dulu. Kita mau menolong sudah terlambat. Karena sudah mati dulu. Karena itu selagi ada kesempatan, ada masanya kita akan pulang ke rumah Bapa. Jangan lewatkan kesempatan untuk menabur kasih dan kebaikan. Suatu saat kita akan menuainya. Jangan lewatkan kesempatan untuk bermurah hati. Satu saat kita akan menuainya. Yesus mati seorang diri di kayu salib. Orang-orang Romawi tertawa. Orang-orang Yahudi ahli Taurat, mereka bertepuk tangan. Ini loh yang merusakkan umat Yahudi. Sekarang sudah mati, yang mengatakan dirinya Tuhan. Memang dia mati bagaikan benih, tapi di kemudian hari benih itu tumbuh. Bukan lagi hanya satu kelompok orang Yahudi yang diselamatkan, tapi seluruh bangsa di dunia. Lewat kematiannya, orang-orang percaya mendapatkan hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Karena dia sudah mati, dia naik, dia bangkit, dan dia duduk di sebelah kanan sebagai Allah, Tuhan, penolong, penghibur, dan penyembuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyi satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Nyanyi satu pujian, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Apa saja yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan? Mungkin waktu, tenaga, air mata, talenta. Ayo taburkanlah dengan tulus. Satu saat kita akan menuainya. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini, hidup ini. Haleluya. Kepada petugas perjamuan kudus, siapkan Jangan sia-siakan
kita berdiri saudara. Pakailah hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya nanti Tuhan berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Panggil namanya, oh Tuhan. Pakailah hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya nanti Tuhan berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. 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 Mari sekalian ajaib namamu. Terima kasih. Inilah kesempatan hidup yang Tuhan beri kepada kita untuk berbuat kemurahan selagi ada kesempatan. Karena kesempatan satu saat akan berlalu. Apabila kesempatan itu berlalu, kita tidak bisa, sudah terlambat. Sebab itu selama ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, teristimewa kepada saudara-saudara seiman. Yesus itu lakukan 2000 tahun yang lalu. Baik kita sebagai anak Tuhan, kita mau mentaati firman-Nya, kita mentaati hukum-Nya, supaya kita akan menjadi orang yang bahagia. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menyampaikan sebagian firman Allah yang kami sampaikan kepada umat-Mu yang datang saat ini. Kami percaya Roh Kudus menerangkan firman-Mu, sehingga kami bukan hanya mendengar, bukan hanya kami mengerti, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami akan menuai di kemudian hari apa yang kami tabur sekarang. Terima kasih. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kuduskan dan sucikan setiap pribadi hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, biar kami semua layak untuk mendapatkan berkat tubuh dan darah. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima dengan iman. Haleluya. Amin.